Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pendidikan kebencanaan di perguruan tinggi. Anggota kelompok kami yaitu saya, Arawinda Nariswari Dewi, lalu Putri Balkis Muizatul Alsafiah, Diva Asafira, dan Ivan Eko Prasetyo. Oke, untuk yang pertama, pengertian pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Pendidikan kebencanaan bermacam-macam bentuknya, dimulai dari penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pendidikan kebencanaan untuk menuju masyarakat yang sadar bencana, serta kearifan lokal masyarakat dalam menangani bencana berdasarkan Pres tahun 2012 dan Setiawati pada tahun 2007. Tujuan: memberikan keterampilan agar peserta didik mampu berperan aktif dalam mengurangi resiko bencana baik pada diri sendiri dan lingkungannya. Memberikan bekal sikap mental yang positif tentang potensi bencana dan resiko yang mungkin ditimbulkan. Arti dari pendidikan kebencanaan yakni sebagai upaya sadar untuk menciptakan suatu masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi permasalahan kebencanaan, serta menghindari permasalahan kebencanaan yang mungkin akan muncul di saat yang mendatang. Ya, selanjutnya ada faktor bencana. Yang pertama ada aspek geografis. Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik terbesar, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Keadaan inilah yang membuat Indonesia menjadi rentan terhadap perubahan geologi, terutama bencana alam gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Hal yang kedua, banjir. Hal ini dikarenakan manusia membuang sampah sembarangan. Bencana dibagi ke dalam 6 tahap yang berurutan, di mana setiap tahap terdapat pertanyaan-pertanyaan penting terkait keadaan sosial bencana masyarakat yang harus dilihat. Ini berdasarkan Marcella dan Paul pada 2008. Yang pertama, tahap prabencana. Dalam tahap ini dibutuhkan pengetahuan mengenai sejarah bencana di sebuah daerah, pengaruh terhadap lingkungan, masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, tahap peringatan dan penanganan bencana. Dalam membutuhkan pengetahuan beberapa cepat bencana akan datang. Dalam proses ini, dibutuhkan analisis tentang peluang mengoptimalkan segenap sumber daya yang ada. Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap sikap dan tanggapan masyarakat atas peringatan bencana yang akan diberikan sesuai sistem sosial yang dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, kejadian bencana dan dampaknya. Pengetahuan dibutuhkan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang dihadapi. Bagaimana dampaknya, diperoleh seberapa besar sumber daya manusia, sosial, teknis, dan ekonomi yang dimiliki, serta pengetahuan masyarakat terhadap bencana dan dampaknya. Yang keempat, tanggap darurat. Perlu untuk melakukan analisis mengenai respons apa yang pertama kali harus dilakukan. Seberapa besar sumber daya masyarakat yang tersedia, apakah respon yang diberikan oleh masyarakat cukup untuk menciptakan respon positif terhadap bencana, ataukah mereka membutuhkan bantuan pada pihak luar. Yang kelima, tahap rekonstruksi. Dalam proses ini, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan rekonstruksi harus dijalankan.
Seringkali, kegagalan dalam penanganan bencana akibat gagalnya rekonstruksi dan rehabilitasi. Lalu yang keenam, tahap pembelajaran bencana. Kejadian bencana akan memberikan pengalaman terhadap suatu masyarakat di suatu wilayah. Dibutuhkan usaha untuk mengembangkan aktivitas mitigasi bencana yang berorientasi pada masa depan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya, ada pengelolaan bencana. Menurut Major dan Hagen 2007, ada 5 implementasi atau penerapan model pengelolaan bencana. Tergantung ada kondisi dan ketenangan suatu bencana. Yang pertama, ada Disaster Management Continuum Model. Mode ini paling populer karena tahapannya jelas dan implementasinya mudah. Tahapan meliputi emergency, relief, rehabilitation, rekonstruksi, mitigasi, dan preparedness, dan early warning. Yang kedua, ada pre-during post-disaster model. Model ini membagi tahap kegiatan sekitar bencana antara lain kegiatan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Sehingga model ini seringkali digabungkan dengan Disaster Management Continuum Model. Yang ketiga, ada Contract Expand Model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada pengelolaan bencana atau emergency, relief, rehabilitation, rekonstruksi, mitigasi, dan preparedness dan early warning semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana, tahap tertentu lebih dikembangkan atau emergency dan relief. Sementara tahap yang lain seperti rehabilitation, rekonstruksi, dan mitigasi kurang ditekankan. Yang keempat, the Cruise and Release Model. Model ini, pengelolaan bencana ini, menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan, maka bencana tidak akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski hazard tetap terjadi. Yang kelima, Disaster Risk Reduction Framework. Merupakan model pengelolaan bencana yang menekankan pada upaya pengelolaan bencana, pada identifikasi resiko bencana, baik dalam bentuk kerentanan maupun hazard, dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, apa itu pengkajian resiko bencana atau PRB? Pengkajian resiko bencana atau PRB merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi bencana atau risk merupakan fungsi dari bahaya hazard, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas atau capacity pada suatu kawasan. Pengkajian resiko dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Pengelolaan bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindari masyarakat dari bencana, baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard, mengatasi kerentanan, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, apa itu mitigasi bencana? Mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali dari fisik, seperti membangun bangunan yang lebih kuat, sampai dengan prosedur, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam suatu perencanaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.